Oh, apa itu? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Matanya tertuju pada Yao Lao. Ini terkait dengan Purifying Demonic Lotus Flame. Yao Lao menjawab. Sukacita yang tidak bisa disembunyikan segera melonjak ke wajah Xiao Yan ketika dia mendengar Yao Lao. Fragmen peta terakhir untuk Purifying Demonic Lotus Flame telah diperoleh. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. The Purifying Demonic Lotus Flame adalah flame surgawi yang selalu dia impikan. Itu peringkat ketiga di peringkat api surgawi, yang membuktikan betapa kuatnya itu. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia bisa naik ke puncak kelas Douzun jika dia menelan dan menyempurnakannya. Bagaimana bisa begitu mudah? Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya, menuangkan air dingin ke atas Xiao Yan. Dia berkata, api teratai setan yang memurnikan adalah api surgawi yang sangat misterius. Bahkan saya sendiri tidak pernah melihatnya secara pribadi. Merupakan berkah besar bahwa Anda telah memperoleh 3 fragmen peta. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan fragmen peta terakhir. Lalu apa kabar baik yang guru sebutkan? Xiao Yan terkejut sebelum menjadi sedikit tertekan. Bahkan suaranya menjadi sedikit lemah. Kami belum mendapatkan fragmen peta final, tapi kami telah menemukan berita terkait dengannya. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa pelan. Berita apa? Suasana hati Xiao Yan yang agak tertekan menguat. Dia buru-buru bertanya, ada pameran perdagangan spasial khusus yang diadakan di Central Plains setiap beberapa tahun. Seorang ahli biasa tidak akan tahu tentang pameran perdagangan spasial ini. Bahkan beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Douzong tidak akan menyadarinya tanpa saluran khusus. Yao Lao menyeringai dan berkata, ini karena kualifikasi pertama untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini adalah kekuatan seseorang harus setidaknya mencapai puncak kelas Douzong. Dengan kata lain, kebanyakan dari mereka yang dapat berpartisipasi adalah ahli tingkat atas sejati. Di benua ini, pameran perdagangan spasial mengharuskan seseorang setidaknya berada di puncak kelas Douzong. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar informasi ini. Setelah itu, tampar mulutnya. Kualifikasi masuk ke pameran perdagangan ini memang sedikit menakutkan. Puncak kelas Douzong, bahkan faksi tingkat atas akan berusaha menarik orang-orang ini. Namun, orang-orang ini hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Selain itu, yang disebut pameran perdagangan spasial ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah didengar Xiao Yan. Itu mungkin karena kurangnya saluran yang disebut. Fragmen peta terakhir dari Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul di pameran perdagangan spasial ini. Xiao Yan bertanya sambil memikirkan semuanya. Iya, saya memiliki beberapa teman dalam masyarakat di pameran perdagangan spasial. Saya telah melakukan penyelidikan kali ini dan secara kebetulan mendengar informasi ini. Pemilik fragmen peta terakhir juga menyadari bahwa peta ini terkait dengan api lotus pemurnian iblis. Namun, dia berencana untuk menggunakannya untuk menukar hal lain karena dia hanya memiliki 1 fragmen. Kata Yao Lao, karena dia sadar bahwa peta ini terkait dengan benda langka seperti api teratai setan yang memurnikan, sepertinya hadiah untuk menukarnya akan sangat besar. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Ketika dia mendapatkan fragmen peta di masa lalu, orang-orang yang mendapatkannya sama sekali tidak menyadari artinya. Oleh karena itu, Xiao Yan mendapatkan keuntungan besar. Kali ini seseorang telah mengenalinya, membuatnya lebih sulit untuk mendapatkannya. Iya, namun, tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya berita yang kami peroleh yang terkait dengan api lotus pemurnian iblis. Jika kita tidak memegangnya, kemungkinan kita tidak akan pernah menemukan api lotus yang memurnikan iblis. Kata Yao Lao, lupakan, tidak peduli siapa orang itu, karena benda ini telah muncul, aku harus mendapatkannya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengertakkan gigi untuk berbicara. The Purifying Demonic Lotus Flame adalah sesuatu yang didambakan Xiao Yan sejak dia mendapatkan peta kuno pertama dari Heavenly Flame ini. Dia telah mengumpulkan peta kuno lainnya setelah mengalami banyak kesulitan. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang karena dia kekurangan 1 fragmen peta yang mengungkapkan lokasi nyala api. Selain itu, Xiao Yan akan bisa bertarung melawan Hall of Souls jika dia memiliki api lotus pemurnian iblis. Dia bisa membunuh Tianzun ke-9 dan karakter top lainnya dengan 1 tamparan. Yao Lao mengangguk, langsung tertawa,
Namun, saya tidak begitu ingat beberapa hal karena pameran perdagangan spasial diadakan setiap 10 tahun sekali. Cukup banyak harta karun misterius muncul, dan bahkan mungkin untuk menemukan keterampilan Dou kelas Tian. Tian kelas Dou skill. Ekspresi Xiaoyan sedikit tertegun saat mendengar informasi ini. Hatinya bahkan lebih memikirkan pameran perdagangan spasial ini. Keterampilan Dou kelas Tian biasanya adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh faksi-faksi super itu. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah harta yang dijaga oleh sekte tersebut. Tidak ada yang bisa dengan mudah mengeluarkannya untuk ditukar dengan orang lain. Salah satu contohnya adalah Great Heaven Creation Palm yang diperoleh Xiaoyan. Jika dia tidak beruntung, dia tidak akan mendapatkannya. Berapa lama lagi sampai pameran perdagangan spasial dimulai? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Masih kurang dari 1 tahun lagi. Yao Lao menghitung waktu dan menjawab. Ini tidak akan lama, ya. Xiaoyan mengerutkan alisnya lebih erat. Saat ini dia tidak bisa membantu tetapi ingin menemukan orang yang memiliki peta kuno terakhir. Terlepas dari metode apa yang harus dia gunakan, dia perlu mendapatkan peta kuno itu. Haha, tidak ada pilihan. Jika Anda dengan cemas membutuhkan api surgawi, Anda dapat melihat apakah telah ada berita tentang api surgawi lainnya atau mungkin merebutnya dari mereka yang memilikinya. Aku ingin tahu faksi mana di benua itu, selain Burning Flame Valley, yang memiliki flame surgawi paling banyak. Feng Zunze di samping bercanda. Xiaoyan tersenyum pahit. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukan sesuatu seperti api surgawi? Faksi dengan api surgawi paling banyak di dunia ini kemungkinan besar adalah klan Yan. Yao Lao tersenyum dan tiba-tiba memberitahu mereka. Klan Yan. Xiaoyan kaget saat mendengar jawaban ini. Faksi apa ini? Mengapa dia tidak pernah mendengarnya? Itu adalah salah satu dari 8 klan kuno dan salah satu faksi tersembunyi. Kekuatannya jauh di luar imajinasi Anda. Central Plains tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Yang disebut One Hall One Tower, Two Six Three Valleys, Four Pavilions hanyalah sebuah bentuk alamat umum. Beberapa faksi top sejati tersembunyi lebih dalam daripada klan Gu. Yao Lao menjelaskan dengan samar. 8 klan kuno. Hati Xiaoyan berdebar kencang saat mendengar istilah ini lagi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, klan manakah dari 8 klan kuno ini? Yao Lao terdiam sesaat. Baru kemudian dia menjawab, klan Gu dan klan Hun, jiwa, milik 8 klan kuno. Selain 2 klan itu, masih ada 5 klan lain yang masih ada. Mereka adalah klan Yan, klan Yao, klan Si, klan Lei, dan klan Ling. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin saat dia mendengar nama-nama ini yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dunia ini memang melebihi ekspektasinya. Awalnya, dia berpikir bahwa Hall of Souls adalah yang terkuat. Tidak disangka bahwa mereka hanyalah salah satu dari yang disebut 8 klan kuno. Sepertinya hanya ada 7 klan. Xiaoyan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bertanya. Yao Lao menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia berkata, masih ada 1 klan kuno yang telah ditinggalkan, klan Xiao, yaitu keluarga Xiao Anda saat ini. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas. Seolah-olah dia ingin menghembuskan banyak gangguan di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Xiao, yang terletak di sudut dan hanya bertahan di kota kelas 2 dalam Kekaisaran Jiama, memiliki asal-usul legendaris yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Meskipun Xiaoyan tidak menyadari betapa kuatnya apa yang disebut klan Xiao ini, secara alami memiliki kekuatan yang mengerikan untuk melawan faksi seperti klan Hun, Jiwa, dan klan Gu. Namun, klan Xiao, yang pernah menonjol sekali, telah tersingkir oleh waktu tanpa ampun. Klan Xiao pernah menghasilkan Doudi. Oleh karena itu, keturunan dari garis itu memiliki garis keturunan Doudi. Namun, garis keturunan seperti ini hanya mencapai generasi dari leluhurmu Xiao Xuan sebelum digunakan olehnya. Yao Lao perlahan menjelaskan, garis keturunan Doudi mungkin kuat, tapi itu tidak bertahan selamanya. Ada saatnya akan habis. Untuk terus mempertahankan garis keturunan, Doudi lain harus muncul dan memberikan garis keturunan dengan energi dan kehidupan. Sayangnya, klan Xiao tidak pernah mendandani Doudi elit sejak Doudi dari klan Xiao itu. Yang terkuat hanyalah leluhurmu Xiao Xuan. Demikian pula, tindakannya mempertaruhkan semuanya, mengerahkan segalanya, masih belum cukup untuk menyelamatkan klan yang menurun ini.
Petik 2. Sekarang, yang disebut garis keturunan Doudi dari klan Xiao telah sia-sia. Aku tidak pernah merasakan sedikit pun garis keturunan Doudi di tubuhmu setelah bertahun-tahun. Mungkin Anda juga harus menyadari hal ini dengan jelas. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Selama tahun-tahun pelatihan ini, dia mengandalkan dirinya sendiri selama momen kritis hidup dan mati untuk melakukan terobosan. Garis keturunan Doudinya sama sekali tidak berguna. Tidak perlu merasakan beban apapun di hatimu karena kamu tidak membutuhkan garis keturunan Doudi dengan kekuatanmu. Guru percaya bahwa cepat atau lambat kamu akan melahirkan kembali garis keturunan Doudi dari klan Xiao. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara dengan mata lembut. Xiao Yan sedikit tersenyum. Apa yang bisa dilakukan oleh garis keturunan Doudi? Dengan pencapaiannya saat ini, dia sama sekali tidak takut bahkan jika dia bertemu dengan ahli muda dari klan kuno, yang memiliki garis keturunan Doudi. Satu-satunya celah di antara mereka berdua adalah seberapa banyak usaha yang mereka lakukan, tetapi semua orang mengerti bahwa proses itu tidak penting. Yang terpenting adalah hasilnya. Tidak ada yang peduli tentang apakah perjalanan pelatihan seseorang mulus atau bergelombang. Semua orang melihat pencapaian akhir seseorang. Yao Lao mengangguk senang saat melihat ekspresi Xiao Yan. Murid ini adalah pilihan terbaik terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau karakter. Meskipun dia belum dewasa, saat ini dia telah kembali ke keadaannya yang sederhana dan tidak terlalu angkuh. Benua ini cepat atau lambat akan mengingat namanya selamanya. Mengapa guru sangat memahami 8 klan kuno ini? Bukankah orang biasa akan sulit mempelajari informasi seperti itu, kan? Mata Xiao Yan tiba-tiba mendarat di Yao Lao saat dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan tajam. Orang yang licik, kamu telah menebak sesuatu, ya? Yao Lao terkejut sebelum dia menjawab sambil tersenyum. Apakah guru dan yang disebut klan Yao itu memiliki hubungan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yao Lao memegang cangkir teh di tangannya. Senyuman tipis muncul di wajah tuanya. Namun, senyuman ini mengandung kesedihan dan kepahitan. Saya memang anggota klan Yao. Namun, aku termasuk tipe yang ditinggalkan oleh klan. Ditinggalkan. Xiao Yan terkejut saat dia menghadapi Yao Lao di depannya. Dia hanya bertanya dengan lembut setelah beberapa saat, dengan bakat pemurnian obat dari guru, hampir tidak ada orang di seluruh benua Douqi saat ini yang bisa membandingkan dengan Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang ditinggalkan oleh klan Yao? Itu karena garis keturunan Doudi. Yao Lao mengisyaratkan senyum. Emosi di wajahnya perlahan menghilang saat dia menjelaskan, terlahir dalam klan kuno datang dengan tekanan yang jauh lebih besar daripada tempat lain. Di sana, status seseorang dibedakan oleh kekayaan garis keturunannya. Namun, kami berdua serupa. Garis darah Doudi yang mengalir di dalam tubuh saya sangat tipis sehingga tidak signifikan. Ketika saya masih di klan Yao, saya akhirnya dikeluarkan karena kegagalan misi yang saya lakukan. Saya tidak puas setelah pergi dan mulai mengerahkan semua upaya saya untuk menyempurnakan pil. Saya menjelajahi Central Plains sendirian, berkutat selama hampir 1 abad, dan memperoleh beberapa pencapaian. Saat itu, saya masih memiliki pemikiran aneh bahwa klan akan memanggil saya kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan semacam ini berangsur-angsur lenyap. Yao Lao dengan lembut melanjutkan, klan ini mungkin tempat yang membesarkanku, tapi aku tidak terlalu menyukai mereka. Orang tua saya meninggal ketika saya masih kecil. Selanjutnya, saya secara bertahap melupakannya dan bahkan tidak mengingatnya. Selain itu, hanya beberapa anggota klan Yao yang mengetahui bahwa saya pernah menjadi anggota klan itu. Bahkan Hall of Souls tidak menyadarinya. Xiao Yan diam. Sepertinya Yao Lao merasa ditolak oleh klan Yao. Jika tidak, dia tidak akan gagal untuk menyebutkan sedikit pun tentang itu setelah bertahun-tahun. Dengan kekuatan guru saat ini, tidak ada yang bisa menghentikanmu jika kamu ingin kembali ke klan Yao, kan? Xiao Yan bertanya, apakah ada artinya kembali ke tempat semacam itu? Selama tahun-tahun ini, saya hanya menyadari bahwa saya adalah Yao Chen. Namun, Yao ini bukanlah Yao dari klan Yao. Karena mereka berpikir bahwa diriku yang dulu adalah orang yang tidak berguna, diriku yang dulu akan menunjukkan kepada mereka seberapa baik yang aku lakukan di Central Plains dan bahwa orang-orang tanpa garis keturunan Doudi dapat benar-benar menjadi ahli top. Yao Lao tersenyum saat berbicara.
Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, selain itu, aku yang dulu akan menunjukkan kepada mereka bahwa bahkan murid yang telah aku rekrut sebelumnya akan jauh melebihi orang-orang yang memiliki garis keturunan Dodi, yang sangat mereka hargai. Xiao Yan mengangguk, hatinya merasakan ketidaksukaan tambahan untuk apa yang disebut klan Yao ini. Lupakan, jangan bicarakan ini. Hampir tidak ada orang di wilayah Central Plains ini yang mengetahui 8 klan kuno ini. Namun, saat ini Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Inilah alasan mengapa saya mengatakan ini sekarang. Yao Lao juga tidak mau terus terlibat dengan topik ini dalam waktu lama. Dia segera melambaikan tangannya saat dia menjelaskan alasannya. Adapun faksi dengan api surgawi paling banyak yang saya sebutkan sebelumnya, itu pasti klan Yan, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno. Yao Lao merenung sejenak sebelum berbicara. Berdasarkan apa yang aku tahu, klan Yan seharusnya memiliki 4 jenis api surgawi. Di antara mereka, ada 2 api surgawi dalam 10 besar. 4 jenis api surgawi. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang faksi yang memiliki sejumlah api surgawi. Selain klan Yan, klan Yao juga memiliki 2 jenis api surgawi. Mereka berspesialisasi dalam perbaikan obat kuno. Ada cukup banyak ahli dalam klan. Kemungkinan Anda akan mendapat kesempatan untuk bertemu mereka di masa depan. Pada saat itu, Anda akan mengetahui spesialisasi mereka. Tentu saja, Anda tidak perlu takut pada mereka. Dengan keterampilan perbaikan pengobatanmu saat ini, jumlah orang di antara generasi muda dari klan Yao yang bisa mengalahkanmu dapat dihitung dengan 1 tangan. Yao Lao tersenyum saat berbicara. Dapat dihitung dengan 1 tangan. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata ini. Jika tidak ada keadaan yang unik, dia kemungkinan memiliki keterampilan penyempurnaan pil obat terbaik di antara generasi muda di Central Plains. Namun, kemampuan ini hanya berada di peringkat 5 teratas dalam klan Yao. Peringkat ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak puas. Tentu saja, Anda harus melupakan tentang menempatkan niat Anda pada api surgawi ini karena 2 klan besar telah menambahkan segel yang diwariskan yang lebih kuat daripada 9 naga api petir lembah api yang terbakar selama bertahun-tahun warisan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak akan bisa menghaluskan dan menelannya bahkan jika Anda mendapatkannya. Yao Lao menyeringai sambil terus berbicara. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum pahit. Dia juga tidak memiliki pikiran seperti itu. Agar klan Yao dan klan Yan bertahan sampai sekarang, kekuatan mereka tidak lemah. Dia saat ini tidak memiliki banyak keberanian untuk menempatkan niatnya pada mereka. Bagaimanapun, hanya 1 Hall of Souls yang telah meninggalkannya dalam kondisi babak belur. Tidaklah bijaksana menambahkan lawan yang lebih kuat sekarang. Sepertinya aku hanya bisa diam-diam menunggu apa yang disebut pameran perdagangan spasial dimulai. Xiao Yan meratap putus asa. Yao Lao tersenyum dan berkata, pameran perdagangan spasial akan mengharuskan seseorang menunggu. Namun, Anda masih harus melakukan perjalanan ke suatu tempat sebelum itu. Di mana? Xiao Yan bertanya dengan heran. Klan Gu, alam Gu. Yao Lao menjawab dengan lembut. Tangan Xiao Yan tiba-tiba gemetar saat mendengar nama-nama ini. Wajah yang sangat cantik yang bisa membawa bencana ke kota dan negara bersama dengan sikap elegan seperti teratai perlahan muncul di benaknya. Tidak peduli apa kasusnya, itu tidak akan hilang. Sun Er, Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Panas yang membara tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat. Gadis kecil itu selalu membuatnya khawatir sejak awal. Dalam waktu 1 bulan lagi, upacara dewasa dari klan Gu akan diadakan. Itu diadakan setiap 2 dekade sekali. Ini adalah acara yang luar biasa dalam klan Gu karena mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa ini adalah anggota generasi muda yang paling menonjol dalam klan Gu. Tidak banyak faksi yang bisa menerima undangan dari klan Gu. Jika saya tidak maju ke kelas Ban Seng kali ini, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh tidak akan menerima kualifikasi ini. Yao Lao mengambil undangan giok hitam dari cincin penyimpanannya. Ada banyak garis misterius yang menguraikannya. Itu memberi seseorang perasaan misterius. Ini adalah undangannya. Hanya dengan memilikinya seseorang bisa memasuki alam Gu. Awalnya, aku yang dulu harus menjadi orang yang menuju ke sana kali ini. Namun, Anda juga harus menyadari situasi yang dihadapi Paviliun Bintang Jatuh saat ini.
Meskipun cukup banyak orang tua di benua ini telah bergabung dengan Paviliun Bintang Jatuh baru-baru ini, hal yang benar-benar menyebabkan Hall of Soul takut melakukan sesuatu yang lucu adalah kekuatan Banseng milikku ini. Oleh karena itu, saya tidak dapat secara pribadi menerima undangan dari klan Gu kali ini. Tugas ini hanya bisa diserahkan padamu. Yao Lao berseri-seri. Dia menyerahkan undangan giok hitam kepada Xiao Yan saat dia memberikan alasan yang valid. Xiao Yan menatap tajam ke undangan giok hitam. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengulurkan tangannya dan menerimanya. Klan Gu adalah klan kuat yang memiliki hubungan dengan klan Xiao. Dia akhirnya akan melakukan kontak langsung dengan mereka, ya. Kehangatan samar menyebar saat undangan giok hitam memasuki tangan Xiao Yan. Itu juga menyebabkan jantungnya berangsur pulih. Mereka yang telah diundang oleh klan Gu adalah faksi yang kuat dan ahli tingkat puncak di benua itu. Ini juga merupakan pengalaman bagi Anda. Tentu saja, dengan kekuatan dan reputasimu saat ini, kamu telah mencapai level di mana kamu berada pada kondisi yang seimbang. Yao Lao tersenyum saat dia bertanya. Begitu, apakah Anda memiliki keberanian untuk pergi? Guru, Anda dapat yakin. Xiao Yan dengan lembut mengencangkan tangannya atas undangan giok. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, murid ini pasti tidak akan membuat guru kehilangan muka. Haha, saya tidak khawatir tentang ini. Yao Lao tertawa keras. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiao Yan dan melanjutkan, kamu harus pergi setelah beberapa hari. Saya menyadari hubungan antara Anda dan Sun Er. Anda harus lebih berhati-hati saat mencapai area klan Gu. Gadis itu sangat luar biasa di dalam klan Gu. Saya sadar bahwa dia memiliki garis keturunan Dou di paling lengkap dalam klan Gu selama bertahun-tahun. Dia memiliki peluang terbesar untuk menembus level legendaris itu. Karenanya, tidaklah mudah jika kamu ingin bersamanya. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia samar-samar sudah merasakan posisi Sun Er dalam klan Gu sejak lama. Namun, suara dan senyumannya seperti pisau pahat yang meninggalkan kesan mendalam di dalam jiwa Xiao Yan. Dia tidak dapat menghapusnya. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang bisa menghilangkan jejak ini, bahkan klan Gu yang kuat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Anda juga harus membawa serta Tianhuo Zunze dan dokter peri kecil saat Anda pergi ke alam Gu. Kata Yao Lao, setelah membantu Tianhuo Zunze memperbaiki beberapa pil obat, kekuatannya telah pulih menjadi bintang 6 Douzun. Aku hanya membantu dokter peri kecil memurnikan sedikit dari tubuh racunnya yang menyedihkan. Setelah itu, saya memintanya untuk pergi ke suatu tempat sendiri. Tempat apa? Xiao Yan bertanya dengan kaget saat mendengar ini. Makam tua yang tidak disadari oleh orang biasa. Dia akan bisa mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengontrol tubuh racun yang menyedihkan di sana. Metode pil racun yang aku tinggalkan diperoleh dari tempat itu. Yao Lao membelai janggutnya, menyeringai, dan menjawab. Oh, Xiao Yan terkejut. Metode pil racun ini tidak ditinggalkan oleh Yao Lao. Orang misterius macam apa yang menciptakan metode yang begitu indah? Mengapa orang itu memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tubuh racun yang menyedihkan? Xiao Yan bertanya dengan heran. Sepertinya tidak akan ada orang kedua yang memahami tubuh racun yang menyedihkan lebih dari dia karena dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan ketika dia masih hidup. Namun, dia tidak memiliki keberuntungan dari dokter peri kecil. Metode untuk mengendalikan tubuh racun juga sesuatu yang dia ciptakan ketika dia akan mati. Kata Yao Lao, dia sebenarnya juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan, tidak heran. Dokter peri kecil akan mendapatkan metode untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di tempat orang itu beristirahat. Pada saat itu, dia akan menjadi orang pertama dalam sejarah yang benar-benar mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Yao Lao tertawa sambil berkata, saat dokter peri kecil kembali, ini adalah waktunya bagimu untuk pergi ke alam kuno. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia meringkuk bibirnya. Tangannya tiba-tiba menegang pada undangan giok. Sun Er, aku bilang kalau lain kali kita bertemu adalah di klan Gu. Oleh karena itu, tunggu aku. Xiao Yan tetap di dalam paviliun bintang jatuh sementara dia menunggu dokter peri kecil kembali. Sementara dia menunggu, Xiao Yan tidak melatih dokinya. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya pada pelatihan jiwanya. Kekuatan-kekuatan spiritual seseorang terkait dengan tingkat alkemis. Sejak roh Xiao Yan telah maju ke keadaan jiwa, dia tidak terlalu memperhatikannya karena perlu melatih dokinya.
Lagi pula, sebagai alkemis tingkat 8, orang-orang dari generasi yang sama di dataran tengah yang bisa mengalahkannya sangat jarang, tapi setelah mendengar penjelasan Yao Lao, dia mengerti bahwa pencapaian kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Level alkemisnya saat ini hampir tidak bisa dimasukkan ke dalam 5 besar generasi muda dalam klan Yao yang misterius itu. Fakta ini, yang diucapkan dari mulut Yao Lao, meninggalkan tekanan besar pada Xiao Yan. Xiao Yan mengerti bahwa dia mungkin akan berhubungan dengan klan Yao di masa depan karena hubungannya dengan Yao Lao. Tidak peduli apa masalahnya, dia tidak bisa membiarkan Yao Lao kehilangan muka. Oleh karena itu, dari cara dia melihatnya sekarang, seorang alkemis tingkat 8 agak tidak memadai. Ketika berbicara tentang meningkatkan tingkatan alkemis, tidak diragukan lagi itu berarti meningkatkan status kekuatan spiritual seseorang. Namun, 4 kondisi spiritual yang agung bukanlah hal-hal yang seseorang dapat maju hanya karena ingin. Fana, jiwa, surgawi, di. Xiao Yan berada pada kondisi jiwa dalam 4 kondisi spiritual besar. Namun, hanya ada sedikit orang di Central Plains yang tahu bagaimana melatih jiwa seseorang. Di antara orang-orang yang Xiao Yan kenal, jumlah orang yang rohnya telah melampaui keadaan jiwa dan melangkah ke negara surgawi tidak akan melebihi jari seseorang. 3 kepala raksasa menara pil memiliki kemampuan ini. Yao Lao, yang saat ini telah maju ke kelas Banseng, juga berada dalam kategori ini. Meskipun demikian, Xiao Yan yakin bahwa mereka masih berada di negara surgawi. Adapun negara di yang sangat misterius, kemungkinan benua ini tidak memiliki alkemis pada level ini. Tingkat alkemis saya saat ini kemungkinan besar berada di puncak tingkat-tingkat 8 awal. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi di dalam ruangan yang sunyi. Biasanya, seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat pil lightning 4 warna dapat dianggap berada di puncak level 8 tingkat awal. Meskipun pil lightning yang menarik Xiao Yan selama pil gathering memiliki 5 warna, warna terakhirnya tidak terlalu murni. Karenanya, dia hanya menempatkan dirinya di puncak level tingkat 8 awal. Menarik warna pil lightning tambahan untuk pil obat dalam tingkat-tingkat 8 melibatkan celah besar yang sejauh langit dan bumi. Oleh karena itu, beberapa guru alkemis yang bisa menarik pil lightning 5 warna berada di level 8 tingkat menengah. Hanya jika seseorang menarik pil lightning 8 warna atau lebih, seseorang bisa disebut alkemis tingkat lanjut tingkat 8. Namun, orang-orang dari level ini adalah keberadaan yang dapat dihitung dengan jari seseorang bahkan di dalam menara pil. Semangatku harusnya termasuk dalam tahap negara jiwa awal. Dalam hal kekuatan spiritual saja, itu sebanding dengan ahli negara jiwa menengah lainnya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak banyak melatih jiwanya selama periode waktu ini. Dengan demikian, kemajuan kekuatan spiritualnya cukup lambat. Sepertinya dia perlu membayar lebih banyak waktu di masa depan. Tidak boleh ada pilih kasih antara doki dan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, kedua hal ini sangat penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat memikirkan ini. Sebuah gulungan yang terbentuk dari kulit kuno muncul di tangannya. Kulit gulungan itu berwarna kuning tua. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu sudah ada sejak lama. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan itu. Tidak ada karakter yang muncul di atasnya. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat melihat ini. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alisnya. Setelah itu, perlahan-lahan menutupi gulungan itu. Mengikuti kehadiran kekuatan spiritual Xiao Yan, beberapa riak tak terlihat diam-diam terbentuk di kulit. Kemudian, gelombang demi gelombang informasi mengalir ke pikiran Xiao Yan melalui jiwanya. Keterampilan jiwa tunggal hebat. Informasi mengalir ke kepala Xiao Yan dan segera berubah menjadi karakter misterius besar yang muncul jauh di dalam pikirannya. Setelah pemeriksaan yang cermat, terungkap bahwa ini adalah metode Qi untuk melatih jiwa seseorang. Tentu saja, metode pelatihan jiwa ini adalah hadiah yang diperoleh Xiao Yan sebagai juara pil gathering. Xiao Yan sering mempelajarinya setelah mendapatkannya, tapi dia belum berlatih secara formal dengannya. Dia akan melakukan perjalanan ke alam Gu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dia temui di sana. Jelas tidak salah untuk menjadi sedikit lebih siap. Yao Lao juga telah mempelajari apa yang disebut keterampilan jiwa tunggal hebat. Evaluasinya tidak buruk. Bagaimanapun, benda ini adalah benda dari zaman kuno.
Pelatihan spiritual selama zaman kuno terdiri dari sejumlah aspek dibandingkan dengan metode Qi generasi masa depan. Oleh karena itu, Xiaoyan keberatan untuk berlatih metode Qi ini. Baik metode pelatihan spiritual dan Great Single Soul Skill ini memiliki kelebihannya masing-masing. Xiaoyan menutup matanya, dan pikirannya tenggelam dalam metode pelatihan jiwa misterius itu. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membukanya. Keterampilan jiwa tunggal hebat ini penuh dengan aspek unik. Tidak heran itu adalah hadiah dari juara pil gathering. Beberapa baris rumus kata yang telah saya peroleh, lusuh dibandingkan dengan ini. Xiaoyan dengan hati-hati mempelajari keterampilan jiwa tunggal yang hebat ini. Dia secara bertahap menyentuh sesuatu saat melatih kekuatan spiritualnya. Dia bukanlah orang baru. Kontrol atas jiwanya berada pada level Grandmaster. Formula pelatihan, Great Single Soul Skill, mungkin tidak jelas, tapi tidak sulit baginya untuk memahaminya. Setelah beberapa pemikiran, area di mana dia telah hilang di masa lalu tiba-tiba terbuka. Itu adalah perasaan yang penuh wawasan setelah membelah awan gelap dan melihat bulan yang cerah. Sementara Xiaoyan merasa senang, kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya perlahan mulai berputar. Rasa mati rasa samar-samar terpancar dari antara alisnya. Setelah itu, Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang tidak biasa dipancarkan. Udara di sekitarnya berdesir saat serpihan kekuatan spiritual merembes keluar dan mengalir ke alisnya. Setelah merasakan perubahan ini, Xiaoyan perlahan menarik napas dalam-dalam di atas perasaan terkejut. Apakah ini perubahan yang terjadi setelah memiliki metode Qi lengkap? Tidak heran para alkemis dari zaman kuno berada di masa kejayaan mereka. Metode pelatihan kekuatan spiritual kuno ini penuh dengan aspek unik. Dengan metode pelatihan lengkap ini, pelatihan spiritual saya di masa depan akhirnya akan memasuki jalur yang benar. Jika saya cukup beruntung, kondisi spiritualnya akan dapat mencapai kondisi jiwa perantara. Pada saat itu, memperbaiki pil obat dengan lebih dari 5 warna pil lightning bukanlah hal yang mustahil. Ekspresi kegembiraan memenuhi area di antara alis Xiaoyan. Kejutan yang diberikan oleh Great Single Soul Skill ini jauh melebihi apa yang dia harapkan. Pada saat ini, dia menyesal tidak berlatih lebih awal. Jika tidak, kekuatan spiritualnya akan melangkah ke tingkat negara jiwa menengah. Tentu saja, penyesalan ini hanya berlangsung sekejap sebelum menghilang. Sulit untuk mencapai segalanya. Selama periode waktu ini, dia mungkin telah mengabaikan pelatihan kekuatan spiritual. Tetapi peningkatannya dalam hal Doqi cukup menyenangkan. Dalam 2 tahun yang singkat, dia telah naik dari puncak kelas Douzong ke status Douzun bintang 5 saat ini. Kecepatan ini bisa menutupi semua kerugian. Xiaoyan hanya tersenyum puas setelah dengan tegas mengingat semua informasi dalam Great Single Soul Skill. Dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya dan sekali lagi memfokuskan pikirannya pada metode pelatihan. Ini berlanjut selama beberapa jam sebelum dia membuka matanya dengan sikap yang segar. Efek ajaib di luar dugaan saya. Xiaoyan memuji dengan mulutnya. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan berwarna merah cerah sekali lagi muncul. Mengikuti kemunculan gulungan ini, gelombang energi api yang kaya mengepul. Gulungan merah terang ini adalah gulungan yang diambil Xiaoyan dari sisa-sisa doseng saat itu. Namun, itu telah ditinggalkan di cold storage oleh Xiaoyan setelah dia mendapatkannya. Bagaimanapun, semuanya tidak layak disebut jika dibandingkan dengan telapak penciptaan surga agung, tetapi dia baru saja mengingatnya. Benda ini pada akhirnya adalah benda milik Douzeng dan tidak akan buruk. Tidak ada salahnya memiliki lebih banyak teknik di tangan seseorang. Earth Resolve Flame, di kelas Dou Skill kelas tinggi. Itu dilepaskan melalui metode yang aneh. Doqi seseorang perlu dimasukkan ke dalam tanah untuk menciptakan aliran gas yang sangat panas. Aliran gas kemudian akan keluar dari tanah di bawah kaki lawan dengan cara yang tidak terduga. Serangan itu tidak akan mengungkapkan suara atau kehadiran apapun karena memberikan pukulan fatal kepada pihak lain. Skill Dou ini memiliki beberapa persyaratan dalam hal medan. Semakin dekat ke daerah vulkanik, semakin besar kekuatannya. Xiaoyan dengan cepat menyerap informasi di dalam gulungan merah terang ke dalam pikirannya. Hatinya sedikit tertarik. Earth Resolve Flame ini tidak seperti keterampilan Dou lainnya yang membutuhkan peningkatan skala besar.
Keheningan dan kurangnya aura bisa membuat orang lain lengah. Persyaratan medan tidak menghalangi Xiao Yan. Dia adalah gunung berapi manusia dengan 4 jenis api surgawi. Jika kekuatan api surgawi dituangkan ke dalam aliran gas, kekuatan keterampilan Dou ini akan menjadi lebih kuat. Sungguh layak dipisahkan dari koleksi elit Dou Sheng. Ini jauh dari biasa, Xiao Yan dengan lembut memuji. Dia sadar bahwa dia telah menambahkan tugas lain, berhasil mempelajari apa yang disebut Earth Resolve Flame. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Xiao Yan membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dia berlatih Grid Single Soul Skill dan Earth Resolve Flame selama ini. Dia lupa tentang makanan dan tidur, tetapi mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dua keterampilan ini. Saat latihan pahit ini berlanjut hingga hari ke-8, aura familiar akhirnya muncul di dalam indranya. Aura itu milik dokter peri kecil. Dia benar-benar menjadi sekuat ini, ya. Bahkan dengan temperamen Xiao Yan, dia tanpa sadar menghirup napas lembut saat dia merasakan tingkat kekuatan aura ini. Xiao Yan dengan cepat membuka pintu dan berjalan keluar. Dia melihat sosok cantik dengan pakaian seperti salju di pinggir halaman yang sepi di depan kamarnya. Sosok itu berdiri di sana dengan anggun. Senyum di wajah wanita itu sangat memikat. Apakah kamu akhirnya kembali? Xiao Yan berhenti berjalan. Dia memandang wanita itu, yang berdiri di bawah sinar matahari yang tersebar, dan tanpa sadar terkejut. Rambut seperti salju Little Fairy Doctor sekali lagi mendapatkan kembali warna aslinya. Rambut hitam panjang mengalir di punggungnya seperti air terjun, menyebar secara acak di belakangnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambutnya bergoyang. Penampilan dokter peri kecil sama seperti ketika Xiao Yan pertama kali bertemu dengannya di kota Qingshan di dalam kekaisaran Jiama, kecuali sikapnya yang memikat menjadi lebih kuat. Bahkan senyum lembut di wajahnya pun sama. Saat ini dia adalah dokter peri kecil yang sebenarnya. Saat itu, dia telah menyelamatkan yang tewas dan mendukung yang terluka di dalam kota Qingshan. Dia telah dipandang sebagai peri di hati banyak tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa? Apakah kamu tidak mengenali saya? Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan Xiao Yan. Dia melihat ekspresi tertegun dan tanpa sadar tertawa. Rambutmu, gumam Xiao Yan. Matanya tiba-tiba berhenti di dahi halus dokter peri kecil. Ada jejak rumit keabu-abuan yang samar di tempat itu. Sekilas, itu tampak seperti segel. Ini adalah tempat di mana tubuh racun yang menyedihkan berada. Pada saat ini, semua poison ki yang menyedihkan di dalam tubuh saya telah berubah menjadi segel ini. Penatua itu benar-benar orang yang luar biasa. Dia mampu menciptakan metode untuk benar-benar memadatkan tubuh racun yang menyedihkan. Dokter peri kecil dengan lembut menggosok simbol di dahinya yang halus saat dia tertawa. Xiao Yan mengangguk sambil merasa bingung. Matanya menyapu dokter peri kecil sebelum dia tertawa getir. Dari apa yang bisa saya rasakan, aura yang Anda miliki saat ini kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Tian Huo Zunze, kan? Itu harus di bintang ke-7. Dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Menyegel tubuh racun yang menyedihkan tampaknya telah menyebabkan batu besar di dalam hatinya berserakan sepenuhnya. Senyumannya sekarang lebih rileks dan lebih menggoda. Douzun bintang 7. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas saat mendengar ini. Dengan kata lain, tampaknya bahkan dokter peri kecil telah meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang atau lebih. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang kekuatannya baru saja naik 2 bintang setelah menelan api surgawi, merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Mengapa dia berkenalan dengan orang-orang yang sangat biasa? Tubuhku telah mengumpulkan terlalu banyak racun ki. Bukti terbaik dari ini adalah transformasi rambut saya menjadi warna putih, tetapi setelah berlatih metode ki yang ditinggalkan oleh tetua itu, racun ki yang saya kumpulkan menjadi tonik. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukan lompatan ini. Dokter peri kecil menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Dia secara alami senang bahwa dokter peri kecil dan yang lainnya bisa mengalami pertemuan yang begitu beruntung. Dari sudut pandang lain, peningkatan kekuatan mereka bisa dianggap sebagai peningkatan miliknya. Namun demikian, peningkatan kecepatan semacam ini sedikit mengejutkan. Kekuatan semua orang pada dasarnya melonjak dalam waktu kurang dari 1 tahun, dan mereka semua telah mencapai level yang cukup kuat. Dengan barisan kelompok Xiao Yan,
mereka akan dapat membunuh Tianzun ke-9 dari Aula Jiwa jika mereka bertemu dengannya lagi. Seseorang yang tampaknya hanya memiliki kekuatan bintang 5 tetapi mampu melepaskan kekuatan tempur yang menakutkan yang sebanding dengan ahli bintang 6 atau bahkan 7 bintang bersama dengan 2 bintang 6 Dozuns dan seorang ahli bintang 7 Dozun dengan racun menyedihkan tubuh. Selama Hall of Souls tidak mengaktifkan ahli pamungkas kelas Banseng, barisan ini akan dapat melarikan diri dalam keadaan utuh bahkan saat dikejar oleh Hall of Souls. Sejak kamu tiba, inilah waktunya bagi kita untuk pergi. Xiaoyan secara bertahap pulih dari kegembiraan karena peningkatan besar dalam kekuatan dokter peri kecil. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan tertawa dengan sikap malas. Iya, dokter peri kecil tersenyum ketika dia mendengar keputusan Xiaoyan dan tidak keberatan. Hatinya merasa senang dengan membantunya melakukan sesuatu dari belakang. Hari kedua setelah dokter peri kecil kembali ke paviliun bintang jatuh, kelompok Xiaoyan sekali lagi berkumpul. Setelah beberapa persiapan, mereka berempat diam-diam pergi. Selain Yao Lao dan beberapa lainnya, mereka tidak memperingatkan siapapun saat mereka pergi. Gu Rilem terletak di wilayah timur Central Plains. Sebagian besar faksi di wilayah itu adalah bawahan dari klan Gu. Namun, pemimpin tertinggi di wilayah timur ini bahkan asing bagi beberapa pemimpin faksi ini. Mereka hanya tahu bahwa keberadaan luar biasa ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika seseorang ingin berkutat di dalam wilayah timur yang sangat luas ini, faksi bawahan dengan klan Gu di atas mereka memiliki kartu yang efektif. Klan Gu adalah klan misterius dan kuat dengan bakat yang menyebabkan orang biasa merasa sangat iri sejak zaman kuno. Jalur pelatihan yang luar biasa sulit di mata orang biasa tampak seperti jalan lebar datar yang mengarah ke langit di mata seseorang dari klan Gu. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit pelatihan untuk menjadi ahli di mata orang biasa, dengan cepat melampaui orang-orang dari generasi yang sama yang berlatih dengan susah payah. Pada akhirnya, banyak cahaya yang menyilaukan itu akan tumpang tindih di atas kepala orang. Dengan demikian, klan Gu mempertahankan kilau misterius di mata banyak orang di wilayah timur. Bahkan di beberapa daerah yang jauh, ada orang yang menganggap mereka sebagai dewa. Fanatisme itu menyebabkan orang biasa merasa tidak percaya karena semua orang tahu bahwa tidak ada dewa di dunia ini. Paviliun bintang jatuh jauh dari wilayah timur. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan dan penggunaan beberapa lubang cacing, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai wilayah timur. Kelompok Xiaoyan hanya bisa bergegas masuk. Dengan menghitung waktu, hanya ada kurang dari sebulan sampai upacara dewasa. Jika mereka terlambat, kemungkinan besar mereka akan melewatkan kesempatan langka ini. Sosok hitam besar bergegas melewati langit biru. Gelombang demi gelombang angin dan aliran udara dibuat terlihat dengan mata telanjang. Menurut kecepatan kami ini, kami harus mencapai wilayah timur besok. Namun, dikabarkan bahwa pintu masuk ke alam Gu terletak di kota bernama Kota Suci Gu di wilayah timur. Beberapa sosok duduk di tubuh besar Piton 9 tenang deep ground. Dokter peri kecil memegang peta di tangannya saat dia menjelaskan situasinya kepada Xiaoyan di depannya. Kota Suci Gu, ya. Xiaoyan mengangguk. Dia pernah mendengar nama ini. Reputasi kota di wilayah timur ini melampaui kota pil suci Menara Pil karena itu adalah pintu masuk ke alam Gu. Kota Suci Gu adalah kota yang melarang orang luar masuk. Cukup banyak ahli dari Gu Rilem yang menjaganya. Jika seseorang tidak memiliki kartu undangan, bahkan pakar Douzun terbaik tidak akan dapat menerobos masuk ke dalamnya bahkan jika mereka menginginkannya. Dokter peri kecil tertawa. Namun, ini bukan masalah bagi kami. Ada cukup banyak kota besar di wilayah timur yang memiliki lubang cacing yang terhubung ke area di sekitar kota Suci Gu. Pada saat itu, yang kita butuhkan hanyalah menggunakan lubang cacing untuk mencapai kota Suci Gu. Jika tidak ada keadaan tak terduga yang terjadi, kami akan muncul di luar kota Suci Gu dalam 5 hari. Xiaoyan mengangguk. Dia menoleh ke King Lin dan bertanya, tidak ada masalah, kan? Tidak ada satupun fluktuasi spasial dalam radius 50 km, kita telah pergi dengan sangat tiba-tiba. Bahkan jika Hall of Souls ingin mengikuti kita, itu tidak akan mudah untuk melakukannya. King Lin sedikit mengangguk. 3 bintik hitam kecil perlahan berputar di dalam matanya. Setiap fluktuasi energi dalam radius 50 km tertangkap oleh matanya. Dengan King Lin sebagai pengintai,
Akan sangat sulit bagi Hall of Souls untuk mengikuti mereka dan meluncurkan serangan mendadak. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, kalau begitu, tingkatkan kecepatan kita. Ekor besar dari Nine Serene Deep Ground Python itu tiba-tiba terayun ketika kata-katanya terdengar. Tubuh besarnya melesat ke depan seperti meteorit dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Perjalanan Xiao Yan mulus sepanjang jalan. Keesokan paginya, rombongannya telah tiba di wilayah bagian timur Central Plains. Namun, mereka tidak berhenti di sepanjang jalan. Sebaliknya, mereka menemukan kota besar dengan lubang cacing yang mengarah ke daerah sekitar kota suci Gu. Setelah itu, mereka masuk tanpa henti. Saat mereka keluar melalui lubang cacing, kelompok Xiao Yan sedikit terkejut saat mengetahui bahwa lubang cacing ini sangat hidup. Kadang-kadang, seberkas cahaya akan mengalir di dalam terowongan spasial. Seseorang bahkan bisa melihat beberapa ahli berjalan di udara. Orang terlemah yang dilihat Xiao Yan adalah Dozong. Jelas, orang-orang ini semua menuju ke kota suci Gu. Namun, dia tidak tahu dari faksi mana orang-orang ini berasal. Karena daerahnya ramai dan berantakan, kelompok Xiao Yan tidak mengobrol dengan orang di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka melakukan perjalanan dengan tenang. 5 hari lagi berlalu dengan cepat. Pada hari kelima, Xiao Yan, yang telah menutup matanya, perlahan membukanya. Matanya terfokus pada ujung terowongan spasial perak. Energi spasial beriak. Gugus cahaya perak samar-samar muncul. Apakah kita akhirnya sampai? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari klaster cahaya itu. Panas yang membara diam-diam masuk ke dalam hatinya. Sosok memikat yang bisa membawa bencana ke negara dan kota berangsur-angsur menjadi lebih jelas di benaknya. Sun Er, aku telah tiba. Pemuda itu, yang pernah diguncang oleh klan misterius ini sampai tidak bisa berkata-kata, akhirnya akan bertemu dengan mereka.